Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, ujian tulis di Gontor memang berbeda. Nampaknya kalimat ini pantas menggambarkan sistem ujian tulis yang dilaksanakan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Berikut kita ulas apa saja fakta-fakta tentang ujian tulis yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor. 1. Ujian tulis di Gontor tidak ada pilihan ganda, yang ada hanya esai. Di Gontor tidak mengenal pilihan ganda, sehingga strategi hitung kancing tidak berlaku di sini. Semua pertanyaan harus dijawab dalam bentuk esai. Soal dibuat oleh salah seorang guru, yang penunjukannya dilakukan secara rahasia. Setiap santri menerima lembar soal dan lembar jawaban berbentuk kertas buram polos ukuran HVS. Di ujung atas kertas jawaban, terdapat secarik kertas kecil berisi nomor induk santri dan nomor ujian. Kalau mau menambah kertas jawaban, tinggal angkat tangan, bisa minta sepuasnya. Beberapa pelajaran memang membutuhkan paparan panjang, sehingga satu lembar memang sangat tidak cukup untuk menampung jawaban. Panitia juga menyediakan lem kertas yang dibuat massal dari tepung kanji. 2. Pengawas yang tidak boleh duduk sepanjang ujian, apalagi menggunakan handphone. Ujian tulis di Gontor, bisa dikatakan sebagai ujian tulis paling ketat di dunia. Betapa tidak, pengawas terdiri dari 3 orang kelas 6 serta 2 orang guru. Jadi, tiap ruang ujian yang berjumlah ratusan ini, memiliki 5 pengawas tiap ruangannya yang mengawasi dengan berdiri selama 90 menit, sesuai dengan waktu yang diberikan kepada para peserta. Para pengawas ini pun masih saja diawasi oleh pengawas umum yang ada di setiap lantai. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan selama ujian. Karena, kecurangan merupakan sebuah aib bagi pendidikan. 3. Jika ketahuan menyontek, hukumannya diskors selama 1 tahun ajaran. Jangan coba-coba menyontek. Bila tertangkap tangan, pelaku akan langsung diskors selama setahun. Nilai seluruh materi pelajaran di semester itu pun akan dihanguskan. Tak cukup sampai di situ, nama pelaku yang berbuat curang juga diumumkan di masjid melalui pengeras suara. Tak ayal, semua peserta didik akan mendengarnya. Bisa dibayangkan, betapa malunya si penyontek. Itulah cara yang diterapkan Pondok Modern Darussalam Gontor untuk menghukum si penyontek. Sanksi memang dibuat demikian berat, agar tak ada santri yang coba-coba melakukannya. Santri selalu ditanamkan ajaran bahwa, ujian untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Bil imtihani yukromul maru au yuhanu. Dengan ujian, seseorang akan mendapat kemuliaan, atau yang paling tragis kehinaan. Peserta ujian akan merasa malu jika tidak naik kelas dan hina jika menyontek. Sedangkan mereka yang lulus dianggap mulia. 4. Sisi kanan dan kiri setiap santri maupun santriwati, bukanlah satu kelas, tapi kelas dan angkatan yang berbeda. Ya, bagi santri maupun santriwati, di saat ujian tulis, jangan berharap akan bersebelahan dengan teman satu kelasnya. Karena sistem ujian tulis di Pondok Modern Darussalam Gontor, tempat duduk akan sedikit berjauhan dengan santri lainnya. Posisi tempat duduknya pun akan diacak dari kelas 1 hingga kelas 5. 5. Tidak ada ujian susulan. Dalam sejarahnya, ujian tulis di Pondok Modern Darussalam Gontor, selalu diadakan serentak dan tidak pernah ada soal susulan, baik Gontor masih belum memiliki cabang, maupun sudah memiliki cabang. Apalagi saat ini, semua soal di seluruh kampus sudah distandarkan. Ya,
Gontor memang tidak pernah ada ujian susulan dalam ujian tulis. Jika ujian lisan mungkin masih bisa ditolerir, bisa dengan alternatif ujian diakhirkan, sehingga santri masih akan tetap mendapatkan nilainya. Ujian amaliyah tadris atau praktek mengajar kelas 6, itu juga masih bisa ditolerir, dengan cara menjadwalkan ulang prakteknya, atau bahkan diakhirinya jadwal prakteknya, sehingga semua santri masih dapat mendapatkan nilai. Jika ada kasus sebagaimana cerita di atas, faktor orang tua yang meninggal, dan di saat itu pula berbarengan dengan ujian tulis, memang ada dua pilihan. Pertama, santri tetap mengikuti ujian tulis. Kedua, santri meninggalkan ujian tulis dengan batas waktu tertentu. Untuk pilihan kedua ini memang santri akan memiliki resiko, bahwa dia akan kehilangan nilai materi yang telah diujikan. Akan tetapi bukan berarti dia harus mengulangi kembali kelas yang sama tahun depan. Kasus seperti ini memang agak rumit, selain Gontor harus tetap menjaga marwah ujian Gontor, dan sisi kemanusiaan yang harus disikapi secara bijak oleh Gontor. Sebenarnya, hasil akhir ada pada keputusan pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor. Karena semua sidang kelulusan, dipusatkan di Gontor, dan melalui mekanisme yang ketat dan banyak pula unsur yang dilibatkan. Bisa jadi anak yang terkena musibah tadi, secara nilai memiliki rata-rata kurang, karena beberapa materi yang tidak diikuti. Akan tetapi dengan musibah yang dia alami, dapat disikapi bijak oleh pengasuh. Banyak hal yang harus dipahami oleh banyak pihak, baik alumni, santri, guru, maupun wali santri atau bahkan simpatisan Gontor. Sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman tentang Gontor. Nah, itulah beberapa fakta tentang ujian tulis di Gontor. Maaf, jika ada salah kata maupun ucapan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.